dulu Bu, monggo Bu minum dulu. Yes. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda di rumah. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa berjumpa lagi di episode 2 kali ini di acara eksklusif podcast Talk Geraha Tumbuh Kembang memperingati Hari Pekan ASI Sedunia. Kali ini kita akan membahas tentang ASI, mengupas tuntas tentang ASI bersama narasumber kita yang amat sangat luar biasa. Beliau adalah ahli gizi dan konselor ASI yang super sabar, super telaten, dan super energik ya. Semuanya ya Mbak Nika ya, wes dientek-entekno oleh pokoknya. Beliau adalah Bu Sri Wahyuningsi yang biasa kita sapa Bu Yuni. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi. Assalamualaikum ayah bunda, keluarga pecinta ASI di rumah. Semoga kita selalu sehat walafiat ya. Amin. Amin. Sebelumnya kami berterima kasih sekali karena sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber acara kita hari ini. Karena di sela-sela kesibukannya jenengan ya. Iya, ini dalam rangkaian acara Pekan ASI ya Mbak. Hari Rabu kemarin siaran di radio, kemarin workshop Pekan ASI. Ini rangkaian terakhir ini ya. Alhamdulillah. Masih bisa diberi kesempatan ya Bu. Iya, betul. Saya Nika Purwanti yang tentunya nanti akan memandu acara ini selama kurang lebih selama 60 menit ke depan ya. Nanti setelah sesi bincang-bincang kita ada sesi tanya jawab ya. Nanti barangkali ayah bunda ingin bertanya bisa langsung ketik di live chat kami aja ya. Kita langsung saja. Bu Yuni, untuk topik kita hari ini dukung mengasihi untuk tumbuh kembang generasi emas ya Bunda ya. Betul ya. Kita harus mendukung ibu yang mengasihi, memberikan ASI gitu ya. Karena hanya satu-satunya makanan untuk bayi yang paling sempurna itu adalah ASI Mbak Nika ya. Betul. Bu, ASI itu sebenarnya apa sih? Apa hanya sebuah air yang berwarna putih aja atau memang di dalamnya itu banyak kandungan yang sangat luar biasa isinya sih Bu? Betul sekali. Nanti sebelum kita membahas tuntas tentang ASI, kita sesuaikan dengan tema kita hari ini dulu baik, dukung ibu mengasihi untuk tumbuh kembang generasi emas. Jadi bagaimana toh tumbuh dan kembang itu gitu ya. Sesuai dengan sumbernya dari Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Kan sekarang lagi marak stunting. Stunting. Stunting itu apa sih gitu ya Mbak Nika? Stunting itu kalau di ayah bunda barangkali stunting itu apa sih? Pasti jawabannya stunting itu pendek. Pendek kayak Bu Yuni gitu kayaknya gitu ya. Sama saya juga pendek Bu. Ya, jadi kita punya patokan dari Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2001, yaitu stunting adalah gangguan pertumbuhan ya dan perkembangan. Jadi double, pertumbuhan dan perkembangan anak akibat apa? Akibat kekurangan gizi kronis, maksudnya lama. Kronis itu lama, terutama di masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai sejak dari kehamilan sampai bayi usia 2 tahun. Betul. Jadi di masa 1000 hari pertama kehidupan itu 270 hari di masa kandungan, 730 harinya di luar kandungan sampai anak usia 24 bulan ya. Dan kekurangan gizi yang kronis tadi itu infeksi berulang juga. Jadi kalau anak kecil sering sakit-sakitan gitu ya, misalnya kena batuk, pilek, panas terus gitu, maksudnya berulang. Januari, Februari aman alhamdulillah sehat walafiat misalnya gitu ya. Lah kok Maret mencret. April alhamdulillah sehat walafiat, Mei sehat walafiat. Usume batuk pilek kena batuk pilek. Jadi itu nanti kalau sering berulang akhirnya bisa menjadi stunting. Jadi ada ceritanya yang panjang gitu. Nanti akan kita bahas ya Mbak ya. Karena ini salah satunya penyebab stunting tadi termasuk usia 0 sampai 6 bulan itu tidak mendapatkan ASI dengan cukup. Betul gitu. Terus di sini sendiri itu
ada nggak Bu pencegahan stunting kayak gitu kan? Kita sebagai orang tua ya, ayah bunda ya kan nggak mau anak kita pendek terus perkembangannya juga terhambat kan, juga nggak mau kan ya. Itu ada pencegahan awal nggak Bu sekiranya? Kalau hanya pendeknya sih kayaknya pendek tapi pinter cantik atau apa nggak masalah ya. Tapi kalau pendek lulu itu loh yang jadi masalah itu ya. Jadi kerangka penanggulangannya bagaimana? Ya itu tadi untuk pencegahan di masa 1000 hari pertama kehidupannya. Tapi kalau untuk penanganan, kalau sudah terlanjur nih stunting bagaimana? Stimulasi, pengasuhan, pendidikan yang berkelanjutan, jadi itu ya untuk mencegah stuntingnya itu. Nah, jadi gini Mbak Nike, di prioritas pencegahan stunting itu kalau untuk tadi panjenengan tanya kan pencegahannya gitu ya. Pencegahannya mulai dari mana? Kita ngomongkannya dari siklus kehidupannya. Sebelum anak ini hamil kan remaja dulu nih. Remaja, menikah, ibunya ya berarti ya? Ya ibunya. Jadi penanggulangannya kalau misalnya langsung dari pada waktu hamil itu terlambat. Sejak mulai dari remaja atau wanita usia subur yang menginginkan anak kedua, ketiga gitu, itu harus sudah care terhadap dirinya gitu ya. Dalam hal apa? Prahamil, sebelum hamil baik remaja maupun bus tadi diusahakan jangan anemia. Berarti kan harus tercukupi nih kebutuhan zat besinya. Nah, alhamdulillah pemerintah itu sudah memberikan program Rematri namanya ya. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri gitu, pada Rematri remaja putri. Seharusnya remaja putri dan bus yang ingin anak prahamil lah pokoknya ya. Nikah dulu tapi syaratnya ya. Iya Bu, pasti ya. Nikah dulu ya. Itu minum tablet tambah darah paling tidak 1 minggu 1 kali itu aja sudah tercukupi. Terus ya, kenapa? Kan setiap bulan dia mengalami haid ya toh, menstruasi, jadi harus diijoli ibaratnya kayak gitu. Terus yang kedua, selain tidak boleh anemia, tidak boleh terlalu gemuk atau juga tidak boleh terlalu kurus atau kek, kurang energi kronis. Nah gini ayah bunda, apakah ayah bunda di rumah sudah yang punya keluarga cewek nih terutama atau bus, pernahkah mengukur sendiri nih lingkar lengan, anak gadisku, adik gadisku ini apakah kekurangan energi kronis apa tidak? Pernah ngukur Mbak Nika sendiri, pernah di keluarga ini? Kalau di keluarga saya memang belum ya Bu, tapi kan saya pernah gitu. Nah itu loh kadang itu kita kurang care karena nggak ngerti ya. Mungkin itu jadi PR-nya mulai sekarang, ayo kita care dengan remaja kita, dengan terutama para wanita ya. Iya, prahamil lah pokoknya ya. Bisa kok ngukur sendiri lingkar lengan atasnya ya, itu tidak boleh kurang dari 23,5 ya. Jadi jangan bercita-cita jadi kutilang lagi. Kurus, tinggi, langsing, dambaan itu kayaknya ya. Kayaknya Bu. Kakean delok Korea itu negara ya. Gitu. Jadi prahamil itu dulu. Jadi prahamil itu ya tadi konsumsinya tablet tambah darah sama gizi seimbang lah ini loh Mbak Nika. Mbak Nika sudah gizi seimbang belum kayaknya? Kayaknya sih sudah teracuni oleh sebelah atau apa gitu. Sekarang kan lagi marak juga itu Bu, sebelah. Kalau sekali-sekali sih oke, tapi kalau menjadi kesukaan gitu ya, wes aku kalau misalnya aku gak cireng ini greges ya, aku lah kayak gitu ya. Jadi harus tetap gizi seimbang. Gizi seimbangnya bagaimana? Ya ada karbohidrat, ada protein hewani dan nabati ya. Ada vitamin mineral dari mana? Dari sayur dan buah. Nah, kayak gitu. Terus di masa kehamilan, jadi kita bahasnya untuk pencegahan itu fokus di 1000 HPK. Tadi di prahamilnya dulu. Terus yang selanjutnya pada waktu hamil apa gitu ya? Pada waktu hamil sama. Tidak boleh anemia. Jangan sampai ibu hamil itu anemia. Kayak tadi kurang energi kronis ya. Penanggulangannya bagaimana? Ya minum tablet tambah darah tadi setiap hari kalau untuk ibu hamil. Kalau untuk yang prahamil tadi sebelum cukup hamil, seminggu 1 kali cukup ya. Seminggu 1 kali saja. Terus gizi seimbang tetap gitu. Nah misalnya Mbak Nika nih lagi acara ulang tahunan dengan teman-teman nih, atau bunda atau adiknya nih ya. Biasanya kalau ada acara ulang tahun itu menunya yang paling sederhana, pilihannya kemana nih? Ke pilihan menunya fast food atau sego pecel lagi kayaknya?
junk food. Iya nggak Bunda, jujur ya. Kan mesti gitu ya pilihannya Iya, itu. yang lebih cepat, lebih praktis gitu ya. Gitu. Terus keren gitu loh kayaknya Iya. itu ya. Padahal justru yang gizi seimbang, ayo kita galakkan lagi gizi seimbang. Soalnya mulai ada adik kita kan, mulai dari Iya. anak mulai balita, TK, SMP, SMA itu kalau sejak awal sudah sulit untuk mengenal gizi seimbang. Nggak boleh lagi ngomong 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Karena itu sudah sudah jadul itu Sudah ya. jadul, sudah lama, Iya, sudah waktu kecil. ketoro lek gak update ilmu. Kalau ngomong 4 sehat 5 sempurna. Jadi sekarang gizi seimbang Gizi gitu ya, seimbang. gizi seimbang ya. Jadi itu terus ibu hamil disarankan untuk sedini mungkin segera ANC. Antenatal itu ya ke puskesmas monggo karena nanti dapat pelayanan yang lengkap di situ ya. Pemeriksaan darah dan apa namanya USG, pemeriksaan Betul, darah lengkap, betul, terus betul. albumin, protein albumin untuk pencegahan yang hipertensi. Iya, kayak betul, gitu ya. betul banget, dan dideteksi apakah HIV atau hepatitis atau apa gitu Mbak. Jadi lengkap sekali. Nah, terus di ASI, nah ini kita fokusnya di ASI ya Mbak, iya. di fokusnya di ASI. Jadi usia 0 sampai 6 bulan itu dapat ASI eksklusif. Definisinya apa tuh ASI eksklusif itu gitu ya? Hanya ASI saja mulai dari lahir sampai anak usia 6 bulan ya, tanpa tambahan apapun. Tanpa tambahan Kecuali vitamin dan obat-obatan. Boleh masuk itu ya. Lah, kalau obat-obatan misalnya Mbak sakit nih, diresepi dokter atau periksa dikasih obat vitamin ya gitu. Yang obatnya tadi misalnya penurun panas gitu aja contohnya. Meminumkannya biasanya pakai apa? Biasanya kita itu kalau ngasih tahu orang itu, Mbak, di sini nanti diminum ya 3 kali sehari, misalnya cuman gitu tok toh. Iya. Atau ini digerus misalnya kalau yang Puyer. Puyer misalnya ya. Dilembutkan. Kan cuman gitu aja bentuknya. Kan enggak ada ditambahi. Masih ASI apa enggak Bu? Kalau hanya ASI campur dengan ASI perah. Nah, kurang lengkap gitu ya toh. Nah, padahal kalau sudah dikasih air atau air gula, sudah enggak eksklusif itu namanya, menggagalkan eksklusif. Iya. Dan kalau ASI itu tidak menetralkan gitu ya, tidak menetralkan obat tadi gitu. Jadi sekarang ini ayah bunda juga biar tahu kalau misalnya meminumkan obat di usia 0 sampai 6 bulan dan masih ASI, ya udah perah ASInya untuk campuran puyernya tadi. Ya. Nah, ini mungkin juga banyak banyak dari orang tua yang belum paham ya Bu ya. Untuk ASI eksklusif itu kan 6 bulan full ya Bu ya, ASI saja, kecuali dengan embel-embel harus kan ASI eksklusif kan harus ya, karena dilindungi perda loh Bu. Iya, ada perdanya. Ada perdanya nomor loh ya. Nomor 2 tahun 2015. Alhamdulillah di Kabupaten Jombang sudah ada perdanya. Sudah ya. Nah, ini kan kecuali untuk dengan keadaan yang tertentu mungkin yang dengan ibunya dengan sakit atau yang apa kayak gitu ya. Terus selama 6 bulan ke atas ini ada yang kekeh mau pakai ASI saja. Terus juga makannya juga kan MPASI, sudah MPASI ya. Lah itu nggak apa-apa atau gimana? Kan ada yang sampai kadang 2 tahun gitu. Betul. Jadi tadi 0 sampai 6 kan ASI eksklusif. Setelah 6 sampai 2 tahun itu MPASI, makanan pendamping ASI ya. Jadi itu harus tepat, MPASI-nya harus tepat gitu. Maksudnya harus tepat. Terus kalau misalnya Bu, apakah boleh dikasih tambahan susu formula gitu ya misalnya. Kita lihat kondisi anaknya, tumbuh kembangnya, status gizinya. Ya, nanti kita akan bahas sedikit tentang status gizi ya. Kalau misalnya hanya dari makanannya tidak mencukupi, ya terpaksa ditambahkan sufor. Tapi kan sudah MPASI ya. Nah, sufornya itu yang bagaimana dan lain-lain kayak gitu kan, itu nanti kita lihat juga. Jadi tidak bisa digebiah ya, kasus per kasus ini namanya gitu ya. Jadi kasus per kasus, perlu ditambah apa tidak kayak gitu. Karena ASI ini emang kalau nggak sampai 2 tahun nggak diberikan gitu ya. Karena kan di Al-Quran juga ada perintahnya susuilah kalau ingin sempurna sampai 2 tahun. Dan kalau sudah tahun ya sudah Bunda disape gitu. Jangan nggak tega, nggak tega. Ada penelitian terbaru itu kemarin Dokter Retno menyampaikan pada waktu kegiatan
lintas sektor tentang ASI juga ya, tentang tumbuh kembang itu, bahwa semakin lama memberikan ASI itu juga jadi stunting. Kenapa? Lah wis 2 tahun ora enek apa-apane kok. Iya, kandungan gizinya sudah beda ya, Bu ya. Ya enggak ada gizinya. Udah ada gizinya bahkan. Udah ada gizinya, Bu. Cuman mentil aja. Jadi dia hanya mendapatkan kenyamanan mentil gitu loh. Itu. Jadi sudah lepas supaya anak ini mau makan gitu. Soalnya like, terus mentil lah ya, sampai kapan? Cuma nyep gitu aja, tidak ada refleks namanya ya. Betul ya. Jadi seperti itu Mbak Nika. Terus tadi gini Mbak Nika, pada waktu ASI ya, ibu mengasihi ya, yang sampai usia 2 tahun ya, 0 sampai 6 kan eksklusif. Nih, MPASI-nya sampai 2 tahun. Karena ibu ini sebagai pabriknya, ya toh, produsen kan, produsen ASI, pabrik ASI, ya otomatis gizi dari bayinya melalui ASI kan dari ibu. Apa yang ibu tidak apa yang dimakan ibu dikeluarkan lewat ASI. Nah, betul. Jadi status gizi juga dipengaruhi dari makanan ibu juga gitu. Jadi makanannya harus bergizi itu tuh, Mbak ya. Iya, iya. Terus banyak ini Bu yang bilang apa namanya? ASI saya banyak gitu kan. ASI saya banyak. Terus sampai apa ya? Sampai dretes kayak gitu. Tapi kenapa kok anak saya ini kok nggak gendut-gendut, kok masih ngerasa rewel aja kayak gitu. Itu kira-kira ada tanda-tanda apa gitu Bu? Maksudnya tanda-tanda bayi dengan kecukupan ASI itu yang seperti apa? Ya, pertanyaan sangat bagus. Ini sudah tak siapkan KMS-nya ya Mbak ya. Jadi sudah tak siapkan ini KMS-nya. Jadi gini, di sini Mbak Nika ya. Ini kan ada Bunda yang punya KMS di rumah ya, monggo silakan untuk mengikuti membuka buku KIA-nya. Jadi buku KIA ini ya. Ini kan setiap ibu hamil dapat buku ini ya. Nah, kita nanti juga akan belajar tentang pertumbuhan. Ini kita sudah bahas di pertumbuhannya tumbuh kembangnya. Kalau tadi yang ditanyakan kecukupan ASI ya. Ada hanya 2 saja yang bisa dipercaya, tanda yang bisa dipercaya itu hanya ada 2 saja ya, bukan tanda yang mungkin bene lah kayak gitu itu ya. Terus ini tanda yang paling bisa dipercaya ya dilihat dari kenaikan berat badannya ini. Berat di sini kan setelah umur ya, ini bulan penimbangannya kapan, ini kan ada berat badan nih Mbak Nika ya, ditulis di sini berat badannya berapa. Kita lihat ini ada tulisannya KBM. KBM di sini singkatan dari kenaikan berat badan minimalnya. Jadi misal nih anak bayi Nika gitu aja, lahir dengan berat badan 3 kilo ya. Di sini kan tulisannya 0 bulan nih Mbak Nika. Kalau anak ini di 1 bulan ke depan tercukupi kebutuhan ASI-nya tadi, itu minimal memenuhi dengan KBM ini. Jadi berat badannya harusnya berapa? Minimal 800 gram ya, berarti bulan. Menjadi berapa kilo? 3,8? Betul, 3,8. Nah, kalau misalnya kok 3,7, 3,6 apalagi 3,5. Nah, itu berarti tidak terpenuhi ASI-nya gitu. Tidak terpenuhinya itu dari mana? Banyak hal gitu ya. Jangan-jangan dari posisi pelekatannya yang salah, dari frekuensi pemberiannya yang salah, dari lamanya menyusuinya yang belum pas gitu. Ini kita lihat patokannya di sini. Kalau ada anak di usia 1 sampai 6 bulan ini ya Mbak, kalau berat badannya ini kok di grafik, nah sini di grafiknya nih ya. Di grafik apalagi sampai sudah ada tanda orange ini, di bawahnya orange ini, atau dilihat paling mudah itu lihat KBM aja deh. Melihat KBM-nya di sini ini kok tidak sesuai angkanya, ini pasti ada permasalahan di penyusuannya gitu ya. Ada permasalahan di penyusuannya ini.
2 bulan 900, ya kan Mbak Nika. Jadi ini paling aman itu ya celengan Bun ya. Celengannya itu gini Bunda, 1 kilo wis aman itu. Berarti kan dia punya stok banyak. Nah, kayak gitu. Jadi tanda yang bisa dipercaya cuman itu. Kalau misalnya seorang ibu mikir, jangan-jangan ASIku kurang ini, kok bayiku nangis terus, kok bayiku rewel, kok bayiku berat badannya nggak bisa naik. Kalau nggak bisa naik berarti pasti ada di penyusuannya ini tadi. Proses menyusuinya yang kurang betul gitu aja, nggih. Mungkin menyusunya tidak efektif, yang dihisap hanya putingnya saja kayak gitu. Terus tanda yang kedua dari pipisnya. Pipisnya lebih banyak, lebih jernih ya. Betul. Pipisnya itu paling tidak minimal itu 8 kali. Masalahnya Mbak Nika sekarang ibu-ibu itu pakai Pampers. Bener nah, ya Bunda? Itu loh. Lebih ya, simpel. Gitu ya. Jadi kalau ingin mengetahui, ya sudahlah dipakai celana biasa saja. Berapa kali tahu kita mencucinya nanti kumpulin sehari ini tadi, sudah aman nih, sudah 8 kali. Dan pipisnya tidak berbau tajam gitu misalnya ya. Tidak kuning keruh, tidak orange, bahkan sampai orange ya. Iya. Jadi itu tanda untuk kita tahu apakah anak ini sudah terpenuhi ya. Jadi dilihat di KMS-nya itu ada tulisannya KBM, kenaikan berat badan minimal. Betul. Nah, Ayah Bunda, barangkali yang KIA-nya dikumpulkan di posyandu. Biasanya dikumpulkan diminta ya. aja. Itu haknya panjenengan. Iya, diminta Bun. Karena nanti di sini itu tidak hanya rapot untuk anak jenengan saja, tapi di sini ada pesan-pesan penting semuanya untuk tentang orang tua. Iya, untuk orang tua, terus bagaimana cara memberikan makanan yang betul, MPASI-nya dan lain-lain di sini. Ini untuk dipelajari nih, bukan untuk dikumpulkan. Iya, diminta aja, diminta ya. Iya, gitu. Terus gini Mbak Nika, pemantauan status gizi selama ini itu yang diopeni ibu-ibu itu apa? Hanya berat badan atau pendeknya kadang Bu. Iya. Jadi gitu ya. Bener nggak? Ayo ngaku semua. Jadi gini, dengan tema tadi pertumbuhan dan perkembangan gitu ya, kita harus tahu dulu pertumbuhan itu apa sih, perkembangan apa gitu ya. Terus kita pakai bahasa gampangannya aja, gampangannya ya. Pertumbuhan itu gampangannya yang bisa diukur. Jadi pertumbuhan selnya, pertumbuhan balitanya ini pertambahannya ini ada ukurannya. Berat badan kilogram, ya toh? Panjang badan sentimeter, lingkar kepala sentimeter. Jadi itu pertumbuhan. Kalau kita ngomong pertumbuhan berarti langsung pikiran kita berat badan, tinggi badan, panjang lingkar badan. Kepala. Kok ada istilah panjang dan tinggi Mbak Nika? Bedanya? Nah ini Bu, saya kurang paham untuk panjang dan tinggi. Ini bagaimana? Mungkin di rumah juga. Nah kan bukannya sama aja tinggi sama panjang ya? Iya. Jadi gini. Untuk ukuran panjang badan itu digunakan pada anak di bawah 2 tahun. 2 tahun. Jadi seharusnya mengukur panjang badan anak di bawah 2 tahun itu dengan terlentang, dengan posisi tidur. Makanya disebut panjang karena pengukurannya dengan panjang badan terlentang. Tapi kalau di atas 2 tahun itu diukurnya dengan berdiri, makanya disebut tinggi badan. Nah kalau misalnya Bunda ya mengukur di posyandu nih, atau mungkin ke Mbak Nika nih pada waktu pemeriksaan di sini usianya sudah 20 bulan Bun, sudah 1,5 tahun. Kalau diterlentangkan itu sudah nangis sih. Nangis, enggak mau. Wis wong areke wis melayu-melayu ya. wis anu. Itu nanti hasilnya harusnya ditambah 0,7. Oh, ada rumusnya sendiri. Ya, gitu. Tapi sebaliknya, kalau usianya itu sudah lebih dari 2 tahun, 2,5 tahun, tapi mungkin ada gangguan ya, jadinya ngukurnya harus dengan terlentang, itu dikurangi 0,7. Jadi ada koreksinya. Karena kalau untuk anak-anak itu 0,2, 0,5 sangat berarti banget. Beda dengan kita, ya toh. Berat badan pun gitu. Kalau kita ikut basak kilo, 2 kilo wis. Kalau anak-anak saon rong itu berarti sekali. Susah naiknya. Iya. Nah,
Bunda di rumah selain tadi memantau berat badan, juga dipantau panjang badan atau tinggi badannya ya. Jadi status gizi itu indikator pertumbuhannya itu ada 4 Bunda yang perlu kita pantau. Apa saja? Berat badan menurut umur, diukur tadi beratnya di grafik di titik plot, di plot di KMS-nya, di buku KIA-nya. Jadi Bunda sendiri aja belajar ngeplot sendiri. Jadi jangan jaga no kader misalnya. Kadang nggak diisi Bu soalnya. Nah, rata-rata yang nggak diisi itu panjang badan menurut umur, berat badan menurut umur, lingkar kepala. Kadang itu ndak nyalakan kader, kan crowded ya di posyandu itu wong kita ngukur 10 anak aja wis ana uang itu. Bingung ya. Jadi paling tidak kalau sudah tahu di pengukurannya kan angkanya, kita punya rapotnya, nanti kita plot sendiri aja. Kita cari. Ini ya, Bun, mumpung kita ketemu nih di sini. Nah, yang ini adalah untuk berat badan menurut umur. Ini anak perempuan warnanya pink ya. Kalau putra putri panjenengan anaknya laki-laki warnanya biru ini. Nah, setelah berat badan menurut umur, ini ada grafik juga. Nih coba grafik apa ini Mbak Nika? Grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur anak perempuan untuk yang pink ya. Iya. Jadi ini panjang badan. Kategorinya apa saja kalau panjang badan? Kategorinya itu ada sangat pendek, terus normal dan tinggi. Nah, yang dikategorikan stunting tadi itu hasil dari pengukuran panjang badan menurut umur gitu loh. Makanya pulang dari posyandu atau pulang dari pengukuran dimanapun pengukurannya, pulang itu tahu, oh anakku ternyata pendek ya, sudah di bawah min 2 ini gitu. Lah ini rata-rata yang nggak diketahui. Nggak. Iya toh. Tapi kalau berat, wah diopeni banget, bobote gitu ya. Bobote mu nggak seneng banget lah. Padahal berat badan menurut umur itu menurut Permenkes, jadi ada Permenkesnya terbaru ya Mbak Nika, itu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 Mbak Nika. Oh terbaru ini? Terbaru, betul terbaru. Yang tadi yang Perpres juga terbaru itu terbaru. 72 nomor 2021 ya. Itu indeksnya kategori status gizi itu kalau berat badan menurut umur ya, di sini nih berat badan menurut umur ini kalau min 3 berarti di sini di bawah. Merah itu ya? Merah ini min 2. Kalau dulu kan merah itu di min 3. Min 3 ya. Sekarang naik. Jadi untuk mencegah supaya nggak sampai jatuh ke stunting, jatuh ke gizi buruk, itu wis dicegat nduk kene iki warnane oranye. Jadi kalau sudah di bawah sendiri ini sudah dinamakan berat badan sangat kurang. Kalau di hitam ini ya sampai yang oranye ini namanya berat badan kurang. Indikator apa tadi? Berat badan menurut umurnya. Betul. Gitu. Terus di sini nih ya. Ini dari merah ke atas ini ya Mbak Nika. Ini normal sampai yang orange ya. Nah, setelah orange 1, kalau dulu nggak punya PMS yang lama ya, yang ada warna kuning, hijau kayak gitu tuh. Dulu kan ada warna hijau tua, hijau muda, terus kuning, kan gitu. Nah sekarang di hijau muda yang atas itu sudah diplot menjadi oranye ini, sudah digaris oranye seperti ini Mbak Nika. Coba dipersani. Nah, kenapa kok di oranye sekarang? Karena ini menjadi resiko berat badan lebih. Jadi anak di atas nilainya ini, di atas oranye ini sudah dikategorikan gizi lebih. Belum gizi lebih, resiko berat badan lebih. Jadi ben gak sampai kebablasan menjadi obes gitu. Karena kan yang sama-sama nggak bagus. Iya. Ke atas juga nggak bagus. Ke bawah juga nggak bagus. Kalau ke atas resikonya penyakit-penyakit metabolik. Seperti kan, DM itu ya Bu. Betul. Karena kalau penyakit metabolik itu kan diawali dari berat badan lebih. Gitu toh. Tapi kalau yang terlalu ke bawah, berat badan kurang, penyakit-penyakit infeksi. Jadi dua-duanya nggak bagus. Yang penting adalah anak kita status gizinya normal baik gitu. Itu yang baru kita bahas 2 ya Mbak Nika. BBU sama TBU. Nah, untuk penentuan dikatakan anak ini gizi buruk ya,
atau gizi kurang atau wasting ya, itu dasarnya adalah dari berat badan menurut panjang badan. Bisakah ayah bunda di rumah untuk mengetahui status gizinya langsung? Bisa. Ini tadi berat badan menurut umur ya bun. Terus yang di sini ini ada tulisannya kok ya. Ini juga berat badan menurut anak perempuan tapi sampai usia 5 tahun. Kalau di sini tadi kan sampai 24 bulan aja. Yang ini 24 bulan. Yang ini sampai 5 tahun. Terus yang di sini nih, ini judulnya ini apa Mbak Nika? Grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur anak perempuan. Iya. Jadi diplot nanti tinggi badannya berapa. Tinggal ini kan sudah ada nih. Ada angka-angkanya ya. Ada angkanya. Ini umurnya, ini hasil pengukuran panjangnya. Dikatakan stunting itu kalau ini di bawah min 2 ini. Min 2 itu sudah dikatakan stunting ya. Min 2. Makanya ada gambarnya merah paurin ini ya. Kalau sudah di bawah min 3 sini, nah ini yang sangat pendek. Terus selanjutnya grafik apa ini Mbak Nika? Grafik berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Nah, di sini inilah ketahuan kalau wasting atau gizi buruk ya di sini ini. Terus ada ini lagi resiko gizi lebih. Ini Mbak Nika. Jadi kan kalau lihat grafiknya di sini banyak warna nih, warna oranye, warna merah, warna oranye, warna hijaunya cuma di tengah aja. Median ya, Bu. Nah, kalau di tengah aja di 0 sampai 1 ini berarti aman, normal, gizi baik. Kalau yang ke atas ya, ini ke atas, di atasnya sudah orange itu ya, orange ke atas. Ini tadi resiko berat badan lebih ya. Terus kalau sudah merah, overweight sudah kelebihan berat badan. Sudah kelebihan berat kalau di atas 3 obes. Ke bawah juga sama. Kalau sudah di bawah min 2 apa Mbak? Di bawah min 2 tadi gizi kurang. Betul. Ya. Kalau di bawah min 3? Di bawah min 3 gizi buruk. Betul. Gizi buruk. Jadi ini ya. Ini loh yang belum, maksudnya rata-rata belum diplot. Ini rapot dari anak-anak kita ini ya. Terus terakhir ini grafik apakah ini Mbak Nika? Grafik lingkar kepala. Nah, ini Bun yang sangat penting. Ini yang biasanya jarang diukur, Bu. Betul. Selain nggak diukur ya semarah bang dikorega apa mana diplot gitu ya. Gitu. Jadi nanti bisa kalau punya di rumah itu sebenarnya untuk pemantauan status gizi satu keluarga itu 2 meteran tok gitu aja wis aman. Aman. Meteran sama timbangan ya, Bu ya? Iya. Gitu. Jangan dipakai ibunya aja. Iya. Untuk sekeluarga, untuk bundanya, untuk lingkar perut kalau sudah lebih dari 80, wah ini berarti sudah kelebihan berat badan. Mbak Nika kayaknya berapa ya? Saya sudah 82 ini. Sama Bu, segitu. Kalau untuk ayah 90. Ayah 90. Iya, jadi kalau untuk orang laki-laki dewasa maksimal lingkar perutnya 90, kalau untuk bunda 80. Jadi ini status gizi sekeluarga ini sudah gitu. Kayaknya sudah pada pegang meteran, Bu. Iya. Jadi itu ya. Nah ini yang KMS-nya tadi sudah kita jelaskan ya Mbak Nike. Nah kadang itu di posyandu juga kan kadang itu masih salah naruhnya gitu loh. Panjang badannya ditaruh di grafik berat badan gitu kan ya. Diplot, ditulis saja. Yes, monggo Mbak Nike. Selanjutnya ini tadi alhamdulillah pemantauan status gizinya sudah beres. Nanti ayah bunda kakek nenek di rumah mungkin yang mendampingi putra putrinya kalau kepingin tahu lebih banyak bisa konsul juga nanti ya. Monggo silakan Mbak Nita. Bu, untuk yang selanjutnya ya ini Bu. Iya. Dengan tadi ya berhubungan sama berat badan juga ya Bu ya. Makan saya banyak. Saya sehari ibunya saya sudah makan banyak Mbak, sehari bisa 4 sampai 5 kali. Terus juga apa saja saya makan kayak gitu. Tapi kok maksudnya ini asinya tuh nggak yang begitu bikin kenyang gitu. Anak saya kok masih rewel terus kayak gitu. Itu ada makanan-makanan tertentu enggak? Soalnya ternyata sudah digali itu ternyata saya menunya apa maksudnya gitu. Nasi ya sayur kayak gitu-gitu. Terus yang kayak lemak-lemaknya itu enggak karena takut gendut kayak gitu. Nah, itu gimana Bu? Iya, oke. Jadi gini,
kebutuhan normal kita ya, kita yang nggak hamil, kita yang nggak menyusui itu kan paling tidak 3 kali sehari kita makan ya Mbak, 3 kali sehari, 2 kali selingan boleh buah gitu ya, snack atau buah boleh. Kalau untuk ibu hamil kan 4 kali nih, yang 3 piring untuk kita, kebutuhan kita, yang 1 piring untuk siapa? Untuk calon anak kita yang ada di dalam perut, karena kebutuhan dia itu kan dari transferan mbok nih sing maem, mbok nih sing kecapan ya, terus untuk yang ibu hamil kan disalurkan ke plasenta supaya sampai ke janin. Lah untuk ibu menyusui itu porsinya harus jauh lebih banyak karena menjadi produsen tadi, menjadi pabrik susu, pabrik ASI bagi bayinya. Harusnya sehari ya 5 kali harusnya itu, ya toh. Semakin banyak gitu ya. Ini tambahannya saja untuk supaya apa? Supaya ya kebutuhan gizinya terpenuhi pada waktu ibu menyusui itu. Karena apapun yang dimakan oleh ibu itu kan untuk bayinya. Yang 3 piring tadi untuk kebutuhan ibunya sendiri ya. Yang kedua piring untuk bayinya menjadi ASI tadi gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau ibu tadi itu menyusui misalnya kekurangan gizinya gitu ya, dalam artian kekurangan gizinya itu bukannya kok nggak mampu beli, uang ada ya, penyediaan makanan ada, tapi masalahnya itu like and dislike gitu. Iya, vegetarian kayak gitu-gitu ya. Misalnya gini, aku gak doyan blenger iki, gak doyan iki, aku pengen beli bakso atau beli apa, misalnya kayak gitu, boleh lah sekali-sekali gitu boleh, tapi tetap gizi seimbang itu harus terpenuhi gitu ya kan Mbak. Terus pada waktu ibu menyusui tetap harus minum tablet tambah darah. Oh, ibu menyusui juga wajib FE ya Bu ya? Iya. Kenapa? Jadi gini, baru tahu juga. Iya. Ini masalahnya kalau kayaknya itu kalsium, Fe, B kompleks itu kayaknya pada waktu hamil aja. Mari ya wes gitu. Untung kalau yang masih mau minum itu pada waktu hamil. Banyak sekali yang nggak mau minum malahan. Iya, malas katanya ada yang mual lah atau apalah kayak gitu ya. Memang gini, sebagian ibu ada yang nggak tahan dengan Fe. Fe itu kan amis gitu ya. Nah, itu ada solusinya sebenarnya. Tetap diminum. Kapan minumnya? Ada 2 solusinya. Sebelum tidur, kalau kita itu merasakan apapun, bah pusing, bah sumpek, bah sedih, bah galau, bah mual, itu kalau sudah dipakai tidur kan nggak ngerasakan apa-apa Mbak. Nah itu, jadi sebelum tidur minum tablet tambah darahnya, udah pakai tidur kan nggak ngerasakan amis, nggak ngerasakan mual. Solusi yang kedua, pada waktu diantara kita makan misalnya dapat 3 sendok gitu ya, 3 suapan gitu. Sudah diminum tablet tambah darahnya, dilanjutkan lagi makan kita tadi. Jadi di antara waktu makan gitu, untuk menghindari amisnya tadi itu loh, kan biar enggak mual efeknya. Karena amis sehingga mual. Jadi males minum ya Bunda ya. Jangan malesnya yang diutamakan, tapi mikir, wah ini untuk anakku, ini kepentingan untuk diriku juga. Karena kalau ibu hamil anemia banyak sekali akibatnya juga. Bisa abortus ya toh, ibunya lemah, letih, lesu, lelah, lalai, lemes terus ya toh. Nah kalau untuk ibu menyusui ya otomatis kalau kekurangan dari zat besi tadi kan bisa nih dari makanan, tetap minum tablet tambah darahnya dengan gizi seimbang, otomatis anaknya kan nanti kurang Fe-nya ya toh, kebutuhan Fe-nya kurang karena kan langsung jadi ASI. Nah, kasihan nanti bayinya anemia. Padahal kalau bayinya anemia, suplai oksigen ke otak siapa yang bawa? Gitu, ya kan? Tablet tambah darah itu fungsinya untuk apa tuh Mbak Nika? Menambah hemoglobin ya Bu ya. Iya. Nah, terus apa namanya? Membentuk ya. Jadi tablet tambah darah itu fungsinya untuk membentuk sel darah merah atau hemoglobin tadi. Lah hemoglobin ini fungsinya apa? Sebagai pengikat oksigen dan zat gizi yang disalurkan ke seluruh tubuh. Kalau ibu hamil ke plasenta, kalau untuk anak-anak, untuk bayi ke otak. Untuk pertumbuhan kecerdasan otak tadi gitu. Terus misalnya kalau kurang kalsium, Mbak Nika sudah punya pengalaman baby ya, punya baby ya? Sudah ya. Pada waktu menyusui minum kalsiumnya juga Mas? Iya, kalau iya. Nah, itu bagus itu biar apa? Biar tidak mudah
tulang kita nggak lunak ya. Terus kalau lunak mudah fraktur. Jadi dibutuhkan loh sebenarnya itu. Kadang mending Mbak Nika kalau mau minum. Kadang ada yang gini. Aku ini darah tinggi kok dikongkon ngombe tablet tambah darah. Nah itu Ya. biasanya, ya bener gak? Kayak tambah tinggi darahku gitu. Ya, pernah dengar gitu ya. Iya. Nanti kan tensiku jadi tambah tinggi lah kan gitu. Nah ini yang keliru. Itu namanya Joko sembung bawa golok. Gak nyambung blok goblok gitu. Apa hubungannya tablet tambah darah dengan darah tinggi gitu ya? Untuk yang apa namanya kan ada kalau masih ikut mertua ya, mungkin ada ya Bunda yang masih ikut mertua. Kan ada yang jangan makan telur, nanti asinya bikin amis. Iya. Mitos-mitos ya, mitos-mitos keluarga itu iya. berpengaruh nggak ke produksi gitu? Betul. Selain berpengaruh ke produksi ya stres juga Mbok nih. Sing mari babaran iki ya stres juga. Kok ngene gak oleh, makan ini gak boleh lah, itu mitos. Jadi mitos. Jadi nomor satu dari ibu sendiri dulu ya. Kalau sudah siap menikah itu berarti kan sudah siap nanti kalau Allah mengizinkan mendapatkan keturunan, kan harus sudah siap menjadi seorang ibu yang bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Yang terbaik untuk anak apa? Ya ASI tadi. ASInya dari mana? Kan dari apa yang dimakan ibu tadi, gizinya gitu ya. Biar tercukupi lemaknya tadi Mbak Nika nanya yang aduh ini sudah makan banyak kok ASIku kok nggak bagus misalnya kayak gitu. Kualitasnya. Ya kualitasnya nggak bagus gitu ya. Itu dari ibu dulu lah. Gitu ya, dari ibu dulu. Yang penting gizi seimbang. Jadi tadi ada nasi, ada paling enggak protein hewaninya misalnya ada nih pindang, lele, ayam, berganti-ganti beragam. Itu orang pancet kayak gitu maksudnya gitu. Terus sayurnya juga beragam gitu Mbak Nika. Jadi pola pikirnya dirubah dulu untuk anakku. Jadi jangan ngopeni dirinya. Maksudnya ini kebutuhannya untuk anakku, pengen anakku biar sehat, biar cerdas, tumbuh kembangnya biar bagus kan gitu. Kalau masih ada juga sih sebagian yang masih kolot, nggak boleh makan ini, jangan makan pindang, jangan makan bandeng, jangan makan telur gitu. Misalnya asinya menjadi amis, sudah iya gitu aja lah. Kita sendiri yang menyiasati, jangan bertengkar sama orang tua, dosa ya. Ya sudah telurnya itu ambil aja, bawa ke kamar, makanya di dalam kamar itu triknya gitu aja, nggak usah atau nyolong misalnya pas kebetulan nih orang tuaku lagi tidur nih, makan itu aja yang tetap terpenuhi kebutuhan. Tapi orang sekarang itu lebih ngerti kok Mbak Nika kayaknya, dan buku KIA-nya tadi tuh untuk senjata. Ini loh Mbak Uti, saya sebagai seorang ibu menyusui itu makanannya harus begini-begini gitu. Kalau untuk keluarga yang masih kolot ya, yang masih memegang mitos-mitos tadi. Tapi sepertinya keluarga sekarang itu sudah lebih ngeh kok, sudah lebih paham Bu ya, paham ilmunya yang terbaru seperti ini. Tapi memang ada sebagian yang masih mitosnya itu kental banget. Jangan makan pisang, jangan makan pepaya, pedes, jangan makan pedes ya kayak gitu ya. Jadi soalnya kebutuhannya semuanya kayak vitamin B kompleks itu kan kalau kekurangan ya, kalau ibu menyusui ini kekurangan itu terganggunya sistem saraf, otot dan jantung loh. Gitu. Jadi tetap semuanya nggak boleh tarak Bu ya berarti. Iya, nggak boleh tarak. Cuma disiasati aja. Terus menunya juga beragam. Ojo sing bening-beningan, puluh-puluh biasanya itu. Kayak nggak gitu. berani yang santan-santan, lemak-lemak. Iya, ya beragam. Maksudnya gini, supaya apa? Supaya asinya juga lemaknya bagus. Kualitas dan kuantitas betul. Karena kalau jadi gini, perbandingannya kalau ibu ini gizi buruk atau kek tadi ya dengan ibu yang gizinya normal atau tercukupi lah, itu beda ya. Jadi kualitasnya yang beda, itu kualitasnya beda. Karena kan apa yang dimakan ibu tadi kan dikeluarkan tadi Bu ya, melalui ASI. Ya beragam, misalnya hari ini sudah bening, besok budak. Misalnya hari ini sudah jangan bening gitu lah. Misalnya boleh lah kalau tetap dapat lemak bisa loh Bunda. Jadi misalnya sayur bening gitu ya, pengennya tetap dapat lemak dari mana? Kelapa. Kelapa rempah-rempah itu ya, atau boleh botok tahu tempe yang dikasih kelapa muda, atau
nggak suka saya itu botok-botok lah, itu loh masalahnya, suka nggak suka itu ya. Misalnya kepingin rempah gitu, boleh kan kelapa tadi dirempah, rempah daging mahal bun, daging mahal, beli sedikit babat sama si dagingnya tuwitik, kepalanya klopo sing akeh. Jadi kayak gitu ya, jadi itu bedanya ya. Pada ibu dengan gizi buruk umumnya memproduksi ASI itu dalam jumlah yang lebih sedikit. Sedangkan kualitasnya itu tergantung pada apa yang dimakan ibu. Jadi kualitas ASI itu tergantung apa yang dimakan ibu. Nah kalau ibunya makannya cuman senengane saiki seblak, menemi gacoan, emben cimol, emben cilok, gitu-gitu. Ya gizi itu nanti yang keluar ya. Jadi tetap nggak usah mikirin diri sendiri, udah ini untuk 2 tahun ini untuk anakku ini gitu. Jadi untuk yang kualitas dan kuantitas ASI itu tidak melulu dari ibu gendut itu ternyata gemuk, maksudnya sorry ya Bu ya, ibu gemuk itu ASInya pasti banyak, ibu kurus itu pasti ASInya sedikit, tidak dilihat dari itunya Bu ya. Enggak. Terus proses penyusuan itu kan juga ada hormon yang mempengaruhi ya Mbak, hormon prolaktin sama oksitosin. Kalau ingin produksinya banyak, hormon apa toh yang paling berpengaruh gitu ya? Hormon prolaktin, karena tugasnya prolaktin itu memproduksi. Gampang loh sebenarnya, ingat prolaktin produksi. Nah gitu. Kuncinya kalau ingin produksinya banyak, ya dari hisapannya gitu. Semakin sering disusukan, semakin ASI ini sering dikosongkan, maka dia akan memproduksi, karena kerjanya prolaktin itu sesaat setelah menyusui gitu. Jadi pada waktu kosong gitu ya. Terus anak saya kan sudah menyusunya sudah lama, sudah ada nggak Bu? Maksudnya teknik perlengkatannya mungkin kurang, terus bayi saya tuh saya susui tapi dia kok ya ndak mau kayak gitu. Kan ada ya ibu-ibu muda yang putra-putrinya baru 1 terus bingung, sudah saya susui tapi anak saya kok rewel terus ndak bisa ini posisinya itu seperti apa kayak gitu. Iya benar-benar. Tadi Mbak Nika ya, kita lanjutkan yang hormon dulu tadi ya. Hormon prolaktin itu yang produksi, oksitosin yang mengeluarkan. Gitu ya. Nah, pengeluaran ASI ini sangat dipengaruhi oleh stres ibu, istirahat ibu yang kurang, misalnya kayak gitu ya. Makanya dukungan keluarga, dukungan suami ini penting sekali gitu ya. Terus dengan yang ditanyakan Mbak Nika tadi itu benar banget. Kalau posisinya salah, pelekatannya salah, ya otomatis bayi nggak nyaman untuk menyusu. Kesan pertama bayi, aduh menyusu ini nggak menyenangkan, Rek. Misal ini nggak ada boneka ini ya Mbak Nika ya, ya sudah. Misalnya, kan ibu itu kalau menyusui kadang fokusnya hanya ke puting aja ya. Puting sama kepala. Kepalanya yang ditolehkan ke payudara, terus yang dihisap hanya dapatnya puting saja. Ya yang keluar kan otomatis nggak banyak, sedikit. Gitu ya. Ciri-ciri dari pelekatan yang betul itu amubidapi. Areola. Jadi setelah puting itu kan ada hitam-hitam itu ya, hitam-hitam itu disebut areola. Justru areolanya ini yang harus masuk ke mulut bayi. Karena yang membentuk karena yang membentuk dot panjang dan dihisap oleh bayi itu ya areola ini yang bisa mengeluarkan ASINya nanti banyak. Ibaratnya kayak sumur pompa itu loh. Tapi kalau yang masuk itu hanya putingnya, ya dia tuas capek nggak dapat apa-apa. Makanya bayinya rewel nangis tadi ya. Terus mulutnya terbuka lebar. Mulutnya terbuka lebar supaya bisa menjangkau areola yang bawah tadi ya. Bibir bawahnya dowe atau memutar keluar. Gini ya Bu ya. Nah, betul. Iya. Jadi kalau misalnya bibirnya masuk ke dalam gini, ya salah. Nah, kayak gitu. Nah, gitu salah ya. Amubida, dagunya nempel ke payudara ibu. Makanya kalau menyusui, posisi tangannya pada waktu memegang payudara itu begini, huruf C begini. Nah, kalau begini, ini kan menghalangi dagu untuk nempel ke payudara gitu. Itu ya. Terus pipinya menggembung atau membulat.
Kalau ada bayi menyusui yang pipinya cekung, itu kalau kita dengarkan pasti bunyi. Nah, kayak gitu ya. Jadi satu saja tanda dari menyusui tadi itu kurang tepat, ya sudah kurang tepat semua. Oh gitu. Iya. Kayaknya seru ini Mbak ya, sampai belum Nggak kerasa Bu ya. Mungkin itu aja dari Bunda atau yang ingin bertanya. Barangkali Ayah sama Bunda ada yang mau bertanya atau nyewon Bu Yuni trik khusus atau gimana? Monggo silakan. Monggo. Iya, atau bisa diambilkan boneka dan payudara mungkin Mbak Nika ya, nanti kalau mungkin ada yang butuh pertanyaan itu. Monggo Bunda, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu 10 menit untuk menutup acara ini ya. Jadi pesan saya tetap mengasihi 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, dilanjutkan MP ASI yang betul ya, yang disesuaikan dengan usia bayinya. ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun lepas disapi gitu. Untuk makanannya bergizi seimbang Bunda. Ya, tetap diberikan gizi seimbang. Jadi ibu makannya yang bergizi seimbang, nggak harus mahal loh gizi seimbang itu. Misal contohnya sayur sop misalnya ya toh, sayur sop ya coba gede kayak gitu lah. Ini sudah karbo ketemu karbo lagi. Paling enggak ada tahu gorengnya atau ayam goreng boleh, atau enggak ada ayam, telur lah. Telur itu paling murah dan gampang banget ditemui ya kan. Apalagi kalau Bunda punya ternak ayam nih, telurnya yang bisa nggak usah dijual, telurnya nggak usah ditetes dimakan aja, kayak gitu ya. Ada yang sudah bertanya Mbak Nika? Monggo silakan. Sebentar. Iya. Jadi sekali lagi, kualitas ASI itu tergantung pada makanan yang sedang dimakan ibu. Kalau makannya kulup godong telo, kulup godong kates, ya ASInya ini keluarnya kulup godong telo sama keluar. Jadi biar beragam. Jadi si kecil ini juga biar ada rekaman di otaknya berbagai macam jenis makanan gitu. Misalnya, ibu hari ini buah ini diperkenalkan buah misalnya, hari ini buah naga, besok pepaya, besok pisang, misalnya kayak gitu. Itu kan nanti rasa ASInya juga, oh ini tuh rasa buah naga, oh ini tuh rasa pisang, oh gitu, ada di rekaman otak anak gitu. Bu, ini ada pertanyaan dari Bunda Galuh Ardian ya. Bu, bila ASI tidak lancar, apakah obat yang viral pelancar ASI itu benar berpengaruh? Dan apa yang dilakukan bila ASI belum lancar? Oke. Jadi gini, proses menyusui ada dua tadi, yaitu hormon prolaktin yang tugasnya memproduksi ASI dan hormon oksitosin yang mengeluarkan gitu. Kalau tidak sering disusukan, walaupun sudah makannya banyak, sudah minum pelancar ASI, tapi tidak dihisapkan dengan betul, ya nggak produksi banyak. Jadi caranya begini Bun, ya, posisi yang betul, cara menyusui kita pakai ini aja, ya, kepala, pantat, perut, lengan. Kita betulkan dulu aja posisinya, kepala, pantat sini ya Mbak Nika, perut nempel perut, tangan bayi ada di bawah lengan ibu ya. Nah, cara memegangnya seperti ini nih, seperti ini memegangnya, jangan begini, ini namanya posisi menggunting, ini menghalangi dagu bayi untuk menempel ke payudara, jadi begini. Nah, kalau sudah nih ya, ini ditempelin putingnya ke mulut bayi dulu gini untuk merangsang supaya mulut bayi terbuka lebar, baru dimasukkan dari bawah nih, memasukkannya dari bawah, dari payudara, areola, baru puting. Nah seperti ini Bunda, jadi areola yang atas ini kelihatan, kalau bisa areola sedikit ya sama payudara. Kalau sudah dihisap sama bayi, tangan dilepas, kita memegang ke sini. Nah begini,
untuk mendapatkan produksi ASI-nya supaya banyak, ya harus sering disusukan. Jangan dikeluarkan. Jangan sampai melebihi 3 jam, 4 jam. Misal nih, beneran bayiku turu angkler gitu ya, sampai 3 jam kok pulas banget ya, nggak tega bangunin. Ya harus ditega-tegakan, dibangunin Bun. Supaya apa? Untuk mempertahankan produksi ASI-nya tadi tetap banyak, terutama malam hari. Jadi produksi ASI itu, prolaktin itu lebih banyak disekresi di malam hari. Jadi kan apalagi itu malam hari itu kadang kan ibu waktunya tidur, jadi di alarm Bun gitu ya. Tiap 2 jam sekali harus dikeluarkan ibu ya. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Dari Bunda Niki Fauzia ya, untuk ibu menyusui apakah boleh makan pedas dan apakah nanti akan berpengaruh pada bayinya diare? Dan perlu enggak ya untuk busui mengkonsumsi booster penambah ASI? Oke. Jadi gini, apapun yang kita makan, tidak hanya pedas saja, jamu kayak apapun yang kita makan ya Bun, itu harus kita lihat di reaksi bayinya ya. Kan ada nih kepercayaan yang namanya laktogok. Laktogok itu kepercayaan di masyarakat sekitar, di keluarga kita, di lingkungan kita. Bentuknya makanan atau minuman yang bisa memperlancar ASI. Nah ini sekalian ngomong lancar ASI-nya tadi. Itu boleh diminum atau dimakan kalau tidak membuat bayi ini diare, kembung. Pokoknya tidak merugikan bayi. Monggo, tidak apa-apa. Jenengan mau makan pedas misalnya. Ya kalau di awal itu kan ngeman, jenengan habis melahirkan kan, otomatis kan masih ada luka. Terus takutnya juga nanti bayinya juga diare, jadi bertahap. Jadi orang kok langsung mangan pedes gitu ndak ya, sudah awal-awal biasa aja dulu gitu. Nanti dicoba nih, aku tak nyoba 1 cabai. Dilihat, alhamdulillah bayiku aman, nggak apa-apa. Besok nambah lagi 1 lagi cabai. Jadi gitu ya, jadi laksanakan drastis. Karena apapun yang dimakan oleh ibu dikeluarkan lewat ASI. Iya, dikeluarkan lewat ASI dan reaksinya bayi. Dilihat aja reaksinya bayi. Kalau bayinya aman, wah alhamdulillah Bang Bu, monggo tancap gas aja. Pokoknya enggak tarak ya. Iya. Dan itu tadi gizi seimbang. Terus suplemen ASI tadi butuh booster ASI butuh apa tidak? Saya rasa enggak butuh ya, kalau sudah benar posisi pelekatannya, terus sering ASI-nya dikeluarkan di ngekjel bahasa saya itu gitu, ngekjel jejeli gitu ya Bun. Tapi dilihat ngeknya itu karena apa? Jangan-jangan karena BAB, jangan-jangan karena pipis gitu maksudnya ya. Jadi semakin sering ASI itu disusukan maka akan produksinya akan semakin banyak. Ya. Terus Bu Niki Fauzia sudah diterima jawabannya. Untuk pertanyaan dari Bunda Omah Wakyaya, Ibu izin bertanya, boleh Bu? Enggak apa-apa. Kalau mulai status gizi anak ada pada Dimen 2, kemudian dibenahi. Apa ini? Berat badan menurut umur atau apa yang ditanyakan? Berat badan menurut usia berarti Bu? Iya, kayaknya gitu ya. BB-nya sudah naik. Apakah perlu multivitamin peninggi badan? Usianya berapa? Jadi tidak perlu sih. Jadi gini, kalau yang ditanyakan berat badan menurut umur ya, tadi kan kalau nafsu makannya sudah bagus, menunya juga Bun, 1 gram lemak itu sama dengan 9 kalori loh Bun. Ya, jadi jangan disamakan anak kecil itu orang dewasa kecil. Rata-rata mitos di masyarakat kita kalau untuk anak-anak itu ya sing bening-bening, jangan bening, jangan asem, jangan sop, soto, rawon, bakso, duduwe untuk anak-anak. Kalau untuk kare gitu jarang sekali. Itu lodeh gawe sing tuwek-tuwek. Itu menu kebalik gitu ya. Yang beragam, misalnya hari ini udah bening, besoknya ya kare, besoknya bening lagi, besoknya lodeh santan gitu boleh untuk anak-anak asal nggak pedes tadi gitu ya. Terus apakah butuh ditambah suplemen multivitamin? Kalau untuk makanannya tadi sudah bagus ya saya kira enggak perlu sih, karena sudah dibetulkan dengan makanannya tadi. Itu kalau yang ditanyakan berat badan menurut umur loh ya. Tapi kalau panjang badan atau tinggi badan menurut umurnya monggo dengan suplementasi Fe, zinc gitu kan untuk modot tulang panjangnya itu. Susu juga Bu ya? Boleh, enggak apa-apa, boleh.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Inayah. Iya. Saya mau bertanya, anak saya usia 1 bulan minum sufor karena ASI saya sedikit keluarnya. Dan sekarang anak saya alergi dengan sufor. Bisakah ASI saya keluar lagi? Bisa. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali, apalagi bayi masih mau minum walaupun sedikit-sedikit masih nempel toh ke payudara ibu toh. Bisa. Dengan cara relaktasi. Nah, ini tidak bisa dijelaskan di sini nih, harus dipraktekkan soalnya harus ketemu. Harus ketemu. Bisa keluar lagi dan nanti bisa produksinya banyak lagi, Bun. Jadi ada triknya, ada caranya gitu, ya. Jadi namanya relaksasi gitu. Nanti untuk ayah dan bunda yang barangkali belum sempat melihat live kami, nanti bisa buka di channel YouTube kami di Geraha Tumbuh Kembang _JBG atau IG kami Geraha Tumbuh Kembang _JBG. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada Bu Niki Fauzia tanya lagi, Bu. Oh ya, monggo. Satu lagi, Bu, semisal puting lecet karena habis disusui nih, apakah ada solusi untuk mengobatinya, Bu? Nah, berarti ini pospelnya ini, kalau lecet kan pelekatannya ini berarti masih belum betul ini ya. Masih cekung. Berarti kalau lecet itu dia yang dihisap banyak putingnya, belum sampai ke areola. Kalau yang dihisap itu sampai areolanya ini nggak bakalan ada kasus lecet. Pokoknya pelekatannya areolanya ini tadi masuk ke mulut bayi, mulut bayinya terbuka lebar gitu ya. Pokoknya pelekatannya betul, posisinya betul, nggak akan ada kasus lecet. Nah, kalau sudah terlalu lecet bagaimana, Bun? Ya sudah, cuman satu penanganannya, sebelum dan sesudah menyusui olesi ASI. Sudah, gitu aja. Sebelum menyusui, perahkan ASI, dioleskan di putingnya. Setelah menyusui ya gitu lagi, perah ASI-nya, oleskan. Sudah, obatnya ya ASI perah ini aja. Sudah, gitu. Sudah ya, nanti bisa dipraktekkan ya Bunda Niki ya. Iya. Monggo kalau ingin bagaimana pelekatannya supaya jadi benar ya Bu Yuni, monggo bisa konsul. Bisa, kalau barangkali untuk mau konsul gizi atau konsul ASI bisa datang langsung ke Geraha Tumbuh Kembang. Iya. Atau nanti mau daftar dulu via telepon dulu di 0321 865 100 atau WA di 0822 4426 2087. Iya, tapi saya mohon maaf kalau belum, maksudnya nggak bisa sewaktu-waktu ini. Iya, karena beliau super sibuk. Iya, luar kotaan ini juga ya. Jadi harus janjian, makanya daftar dulu, terus nanti baru bisa ketemuannya kapan, menyesuaikan jam saya bisanya juga ya Mbak Nika. Mohon maaf sekali belum bisa maksimal untuk bantu di sini ya. Untuk yang pertanyaan barangkali ada yang belum bisa dijawab, nanti bisa konsultasi lewat WA dulu aja nanti untuk janjian dengan Bu Yuni ya. Iya. Untuk kayaknya seru banget ya ini ya Mbak. Ya, Bu, ya. Iya, enggak terasa 1 jam sudah kita bersama ya Mbak Nika. Untuk sekali lagi kami matur nuwun sangat Bu ya, sudah meluangkan waktunya di sini. Sama-sama. Sudah nanti ada jadwal lagi ya Bu ya. Iya, jangan bosan-bosan ya Bu ya kita. Iya. Di episode selanjutnya. Betul. Ya Bu ya. Ini dalam rangka Pekan ASI Sedunia ya, atau edukasi dan dukung ibu menyusui ya. Jadi ini dalam rangka kita mendukung ibu menyusui dengan live. Iya gitu ya. Saya mohon maaf Bunda, Ayah yang di rumah kalau ada kata-kata yang salah atau belum terpuaskan ini Bunda. Monggo Mbak Nika, saya kembalikan ke Mbak Nika. Jadi untuk kesimpulan bincang-bincang kita pada pagi hari ini, pertumbuhan dan perkembangan itu tidak hanya dari hanya stimulasi aja, tapi juga tergantung pada nutrisi dan gizi seimbangnya. Betul. Dan salah satunya untuk kebutuhan dasar pada bayi usia 6 bulan, 0 sampai 6 bulan itu hanya berikan ASI saja. Nah, ASI saja itu sudah cukup. Kalau memang ibunya sudah gizinya seimbang, ASInya pasti cukup. Nah, pemberian ASI itu bukan hanya peran tanggung jawab dari ibu itu sendiri, tapi bahkan dari keluarga dan lingkungan harus berperan penting dalam produksi ASI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, kayak gitu. Nah, berikan ASI pada putra putri panjenengan karena itu adalah hak mereka. Iya. Pantun terakhir Mbak Nika. Apa Bu? Mawar putih di atas kursi.
harum semerbak nan mempesona. Jangan lupa hanya beri ASI pada bayi, karena ASI makanan yang paling sempurna. Itu ya. Saya Nike Purwanti pamit undur diri. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di episode warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Sudah.